Psikologi uang dan pengelolaan kekayaan menurut Morgan Housel, memahami psikologi uang dan pentingnya perilaku dalam mengelola kekayaan. Dalam bab ini, kita akan membahas secara mendalam tema psikologi uang dan bagaimana sikap serta perilaku manusia sangat memengaruhi cara mereka mengelola kekayaan. Topik ini diangkat dari pembelajaran yang mengacu pada karya Morgan Housel, seorang penulis ekonomi perilaku yang bukunya telah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa dan terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Konsep utama yang ditekankan adalah bahwa mengelola uang bukan hanya soal jumlah atau pengetahuan ekonomi yang dimiliki, tetapi lebih kepada perilaku behavior dan mindset dalam menghadapi uang. The Seduction of Pessimism, godaan pesimisme rasional, optimisme rasional, serta konsep reasonable phase rasional, masuk akal phase rasional yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan. Uang ada di mana-mana, money is everywhere, dan memengaruhi semua aspek kehidupan. Namun seringkali juga membingungkan kita, confuses most of us. Oleh karena itu, memahami bagaimana psikologi uang bekerja menjadi sangat penting agar kita dapat menjalani hidup yang lebih sejahtera dan bebas finansial. Bahkan kegiatan seperti ngaji pun membutuhkan uang untuk biaya transportasi, konsumsi, dan kebutuhan lain. Pada bab ini juga akan dijelaskan istilah-istilah penting seperti luck and risk, keberuntungan dan risiko, rich phase, wealthy, kaya phase, kekayaan sejati. 1. Uang ada di mana-mana dan memengaruhi semua orang. Morgan Housel memulai dengan menyatakan bahwa money is everywhere, uang ada di mana-mana dan berperan dalam semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, politik, hingga agama. Semua orang dipengaruhi oleh uang, sadar atau tidak. Banyak orang tahu bahwa menabung itu baik dan boros itu buruk, tetapi sulit menerapkannya karena pola perilaku mereka yang belum sesuai dengan idealisme tersebut. Perasaan dan perilaku seseorang dapat berubah tergantung pada kondisi keuangan mereka, sedangkan yang hidup di masa ekonomi makmur lebih berani mengeluarkan uang. Uang seringkali menjadi sumber stres, sehingga membahasnya secara terbuka dan bijaksana adalah hal yang wajar dan penting. Namun, pengelolaan uang yang baik tidak hanya tentang kecerdasan atau pengetahuan ekonomi, melainkan lebih tentang perilaku dan kebiasaan sehari-hari. 2. Pengalaman hidup mempengaruhi sikap terhadap uang. Ada unsur luck, keberuntungan, dan risiko yang harus disadari. Setiap orang memiliki sejarah histori yang berbeda dalam berhubungan dengan uang, yang membentuk sikap dan mindset mereka. Pengalaman masa kecil, kondisi ekonomi keluarga, dan situasi sosial sangat berpengaruh. Contoh, seseorang yang tumbuh di masa krisis ekonomi cenderung lebih hati-hati dan takut berbelanja. Perbedaan ini menyebabkan tidak ada satu cara mengelola uang yang universal atau benar untuk semua orang. Penting untuk tidak menghakimi cara orang lain mengelola uang, karena mereka punya latar belakang dan trauma yang berbeda. 3. Luck and risk, keberuntungan dan risiko dalam hidup dan keuangan. Housel menekankan bahwa dalam hidup dan keuangan, ada banyak hal di luar kendali kita. Luck adalah hasil positif yang datang tanpa kita kendalikan, seperti lahir di keluarga kaya atau mendapatkan kesempatan pendidikan istimewa. Risk adalah hasil negatif yang datang tanpa bisa kita prediksi, seperti kecelakaan, krisis ekonomi, atau pandemi. Kesuksesan tidak sepenuhnya karena kerja keras atau kecerdasan, tapi juga karena keberuntungan. Sebaliknya, kegagalan tidak selalu berarti kebodohan atau kemalasan. Bisa jadi akibat risiko yang tidak terduga. Contoh nyata, Bill Gates yang mendapat keberuntungan karena bisa mengakses komputer di sekolahnya, sementara temannya yang sama pintar meninggal karena kecelakaan. Kesadaran terhadap luck and risk mengajarkan kita untuk tidak sombong saat sukses dan tidak terlalu menyalahkan diri saat gagal. 4. Perbedaan antara rich dan wealthy, kaya dan kekayaan sejati. Salah satu konsep menarik dari Housel adalah perbedaan antara rich dan wealthy. Rich, kaya yang tampak, adalah kekayaan yang terlihat dari barang mewah yang dimiliki seperti mobil, rumah, atau barang konsumsi lainnya. Wealth, kekayaan sejati, adalah aset yang disimpan dan belum dibelanjakan, seperti tabungan atau investasi. Orang bisa kaya secara tampak rich, tapi sebenarnya tidak kaya secara finansial karena utang dan gaya hidup konsumtif. Sebaliknya, seseorang bisa terlihat biasa saja, namun sebenarnya kaya karena memiliki simpanan atau aset yang besar. Kekayaan sejati memberikan keamanan dan kebebasan finansial, bukan sekadar penampilan. 5. Getting wealthy dan staying wealthy, menjadi kaya dan mempertahankan kekayaan. Housel membedakan proses menjadi kaya, getting wealthy, dan mempertahankan kekayaan, staying wealthy.
yang membutuhkan mentalitas dan strategi berbeda. Getting wealthy memerlukan keberanian spekulasi, kerja keras, dan kegigihan menghadapi kegagalan. Staying wealthy lebih menekankan pada manajemen risiko, perlindungan aset, dan pengendalian diri, agar tidak terlalu berani mengambil risiko yang berlebihan. Contoh analogi, getting wealthy seperti mendaki gunung dengan penuh semangat. Staying wealthy seperti menjaga keseimbangan, agar tidak jatuh dari puncak. Kesalahan banyak orang adalah mental yang sama dipakai untuk kedua fase ini, sehingga kekayaan yang sudah diperoleh mudah hilang. 6. The seduction of pessimism dan rational optimism. Godaan pesimisme dan optimisme rasional manusia cenderung lebih mudah terbawa pada pesimisme, karena terdengar lebih serius dan realistis. Sementara optimisme sering dianggap terlalu naif, pesimisme sering muncul karena fokus pada potensi kerugian, risiko, dan masalah. Fenomena loss aversion menjelaskan bahwa kerugian terasa lebih berat dibanding keuntungan dengan nilai yang sama. Berita buruk lebih menarik perhatian daripada berita baik, sehingga kita lebih sering mendengar kabar negatif. Pesimisme menyebabkan ketakutan mengambil risiko, kehilangan peluang, dan sikap sinis terhadap keberhasilan orang lain. Optimisme rasional berarti tetap percaya pada masa depan yang lebih baik dengan perhitungan dan kesiapan menghadapi tantangan. Berpikir jangka panjang membantu meningkatkan optimisme, karena melihat perkembangan dunia secara keseluruhan. 7. Mengelola perilaku lebih penting daripada menaklukkan pasar. Housel menegaskan bahwa keberhasilan finansial lebih bergantung pada pengelolaan perilaku daripada sekadar kemampuan menaklukkan pasar atau memiliki kecerdasan tinggi. Mengendalikan emosi, disiplin, kesabaran, dan konsistensi adalah kunci. Banyak investor gagal bukan karena strategi salah, tapi karena tidak bisa mengendalikan diri saat pasar naik turun. Perilaku yang baik harus dilatih sejak dini, tidak bisa menunggu memiliki modal dulu. Contoh perilaku buruk seperti impulsif, panik saat harga turun, atau ikut-ikutan tren tanpa perhitungan. Mengelola uang diibaratkan seperti debt. Semua orang tahu teori, tapi sulit konsisten melakukannya. 8 konsep cukup lebih penting daripada lebih. Housel mengajarkan bahwa memiliki sikap cukup penuh lebih menenangkan dan sehat daripada terus-menerus mengejar lebih banyak. Mengejar lebih tanpa batas dapat menghancurkan kekayaan dan kebahagiaan. Contoh kasus orang yang sudah kaya, tapi terus mengambil risiko berlebihan, sehingga akhirnya bangkrut. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Quran tentang bahaya berlebihan dan ketamakan. Mengetahui kapan harus berhenti adalah kemampuan finansial yang paling sulit. Cukup adalah urusan mantan, bukan soal angka nominal. 9. Reasonable versus rasional. Masuk akal dan rasional dalam pengelolaan keuangan. Kita perlu membedakan antara rasional dan reasonable. Rasional berarti mengikuti logika matematika dan teori tanpa kompromi. Reasonable berarti mengambil keputusan yang masuk akal dengan mempertimbangkan kenyamanan emosional, nilai pribadi, dan kondisi nyata. Contoh, secara rasional lebih baik mencicil hutang sampai lunas, tapi secara reasonable mungkin lebih tenang melunasi sekaligus jika memungkinkan. Keputusan reasonable memungkinkan kita tetap bahagia dan tenang secara mental, meski tidak sepenuhnya optimal secara matematis. 10. Bersiap menghadapi ketidakpastian lebih penting daripada meramal masa depan. Housel mengingatkan bahwa dunia ini sangat kompleks dan penuh ketidakpastian, sehingga meramal masa depan sering meleset. Pandemi, krisis ekonomi, inovasi teknologi, dan konflik geopolitik merupakan contoh ketidakpastian yang sulit diprediksi. Lebih baik membangun sistem keuangan yang tahan banting, seperti memiliki dana darurat dan diversifikasi investasi. Prinsip margin of safety, batas aman, harus diterapkan agar kita tetap stabil meski prediksi meleset. Kesadaran bahwa saat segala berjalan lancar, situasi mungkin tidak sebaik yang kita kira, membuat kita lebih waspada. 11. Man in the chart paradox. Paradoks pamer kekayaan. Housel memperkenalkan konsep man in the chart paradox yang menyindir perilaku pamer kekayaan. Ketika seseorang membeli mobil mewah atau barang mahal, harapannya orang lain akan mengagumi dirinya. Namun kenyataannya, orang lain hanya mengagumi barang tersebut, bukan pemiliknya. Kekaguman itu adalah proyeksi keinginan mereka sendiri, bukan penghargaan terhadap karakter pemilik. Penghormatan sejati datang dari sikap, integritas, dan kebaikan, bukan dari penampilan materi. Oleh karena itu, glamour kekayaan seringkali tidak efektif untuk mendapatkan penghormatan orang lain. 12. Tujuan akhir uang. Kebebasan finansial menurut Housel
Tujuan tertinggi dari uang adalah memberi kebebasan. Kebebasan bukan berarti memiliki segalanya, melainkan kemampuan mengatur waktu dan melakukan apa yang kita inginkan. Orang kaya sejati adalah yang bisa bangun pagi dan berkata, "Aku bisa melakukan apapun yang aku mau hari ini." Kebebasan juga berarti tidak terbelenggu oleh gaya hidup konsumtif atau tekanan sosial. Cara mencapai kebebasan ini antara lain dengan gaya hidup sederhana, memiliki dana darurat, dan menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Jangan sampai mengejar uang mengorbankan waktu dan kebahagiaan hidup. 13. Nasihat mengelola uang. Kerendahan hati dan hindari utang yang berlebihan. Housel memberikan beberapa nasihat penting terkait pengelolaan uang. Banyak orang terjerat utang bukan karena tidak mengerti bunga atau kredit, tapi karena keserakahan, ketidakamanan, insecurity, dan optimisme berlebihan. Cara paling ampuh menambah tabungan bukan dengan menambah penghasilan, tapi dengan menurunkan gaya hidup dan meningkatkan kerendahan hati. Humility. Tidak perlu sering mengganti barang seperti HP atau pakaian, cukup yang fungsional dan tahan lama. Berhenti dari budaya pamer dan gengsi, karena kebaikan dan kerendahan hati lebih bernilai untuk mendapatkan penghormatan dan kekaguman orang lain.